Yang nanya, Ustadz kalau ada kajian syuruk kita sholat dulu atau ya zikir dulu atau ngapain? Kajian dulu. Karena kajian lebih wajib daripada sholat syuruk yang hadisnya dhaif. Kalau syuruk itu hadisnya dhaif. Tapi karena Imam Tirmizi yang meriwayatkannya, beliau mengatakan ulama salaf mengamalkannya naik jadi hasan. Gitu bedanya ya. Kembali ke bab zikir. Nabi itu ada yang mengajarkan zikir secara personal, fardi, ada yang jama'i, ada yang secara tertutup, ada yang secara terbuka. Begitu Nabi metodenya. Ada yang kadang Nabi mengajarkan satu kalimah la ilaha illallah, kadang Nabi mengajarkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Suatu kali istri Nabi Sofiyah itu dia punya biji kurma sama kerikil digabung 4.000. Itu zikir dari subuh sampai Nabi balik. Nabi balik itu kira-kira waktu duhanya yang sudah naik jam 9 atau jam 10. Kira-kira kalau dari subuh sampai jam 9 berapa jam itu zikirnya? 4 jam ya? 4 jam zikir Pak. Istri Nabi loh ya. Nabi pulang, dalam hadis yang sahih Nabi berkata ya, hadis Abu Daud, wahai istriku, maukah engkau aku tunjukkan zikir yang lebih afdal daripada ngitung? Yang tadi Nabi larang enggak? Enggak, Nabi enggak larang kok. Cuma Nabi lagi ingin menaikkan kurikulumnya dari zikir menghitung kepada zikir tidak perlu menghitung. Ini yang dilupakan oleh orang yang tidak punya zikir dan ijazah talqin. Jadi dia daripada hadis dijadikannya untuk menghantam zikir pakai hitungan. Nabi mengatakan di situ, afdal min dzalik, yang lebih afdal dari zikir menghitung. Bukan berarti zikir menghitung tidak bagus. Ini baik, ini lebih baik. Begitu. Hadza hasan wa hadza ahsan. Jadi bukan berarti zikir dengan menghitung itu buruk. Logikanya begitu. Tapi orang-orang yang benci kepada tasawuf dan tarekat mengatakan hadis ini adalah dalil membatalkan, melarang berzikir dengan angka. Justru sebaliknya, hadis ini adalah dalil boleh zikir dengan angka. Dan ini udah berapa bulan nih pertanyaan sama, Ustadz katanya kalau zikir pakai angka nanti kedatangan khadam. Saya mau tanya sama yang ngomong dulu, mungkin gurunya ustadznya, emang dia melihat alam gaib? Imam Syafi'i mengatakan, man qala ra'aitul jinna fala tuqbal syahadatuhu. Orang yang ngaku-ngaku ngerti alam jin, ya, dia bilang lihat jin, khadam segala macam, tidak diterima persaksiannya, apalagi pengajarannya. Orang kayak gitu dipercaya hari ini Pak. Dia nggak pernah melihat alam khadam, dia nggak pernah melihat alam jin. Emang jinnya senangnya sama apa sih? Main tebak-tebakan. Iyattabi'una illa dhann. Mereka itu cuma tebak-tebakan. Nih kalau zikir pakai angka tertentu nanti datang khadam. Asal-asalan. Persoalan itu kemudian dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis ini. Baru Nabi ngajarin kuli, katakanlah wahai istriku, subhanallah bihamdi subhanallah azim, adada khalqihi wa zinata arsyihi wa ridha nafsihi wa midada kalimatihi. Boleh dibalik ya. Itu zikir secara ilmu hadis boleh dibaca siapa aja, tapi secara ilmu qalbu kalau belum sampai ke rasa ini maka nggak ada efeknya. Coba diterjemahkan, subhanallah bihamdi subhanallah azim adada khalqi, maha suci Allah, maha hebat Allah sebanyak bilangan makhluknya. Waktu antum zikir begitu, ingat lafaznya atau ingat maknanya? Saya yakin antum ingat lafaznya aja.
Ternyata ahli zikir itu punya istilah, ada namanya zikir jama'i atau zikir kullu jasad. Zikir, kalau zikir semua bagian tubuhnya merinding. Zikir itu sudah dilewati oleh Sayyidah Sofiyah. Sekarang ada zikir di atas itu, zikir alam semesta. Itu dia, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, adada khalqihi, maha suci Allah, maha hebat Allah, sebanyak bilangan makhluknya. Maka dia pandang semua bilangan makhluk, sebanyak itulah dia angkat zikirnya kepada Allah. Siapa yang tahu jumlah makhluk Allah? Ada yang tahu Pak jumlah makhluk Allah? Di tubuh aja kita nggak tahu. Di tubuh ini berapa sel kita nggak ngerti. Karena hanya Allah yang tahu. Nah, ini rahasia lagi, naik pangkat lagi tuh Sofia. Hanya Allah yang tahu jumlah bilangan makhluk di tubuh ini dan di alam semesta. Maka zikir ini sebenarnya zikir menyerahkan makna zikir kepada yang punya nama. Ya Allah, maha suci Engkau, sesuci yang Engkau mau. Karena yang tahu jumlah makhluk cuma Engkau. Berarti ini zikir nggak pakai logika biasa lagi, dia pakai logika Nabi. Karena Nabi lah yang pernah diperjalankan melewati semua alam semesta. Ini Nabi itu udah masuk Pak ke semua lini alam. Maka disebut beliau rahmatan lil alamin. Rahmat yang rahmatnya memancar ke semua alam semesta. Jadi rambut kita aja itu dapat rahmat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir aja dapat Pak, dapat rahmat. Jadi ada rahmatnya Rahman, ada rahmatnya Rahim. Semua makhluk Allah dapat rahmatnya Rahman. Tapi kalau Rahim khusus kepada orang yang percaya kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalil yang sama bisa dibaca dengan cara yang berbeda. Jangan ngotot dengan pemahaman yang saklek itu ya. Jadi dalilnya sama nih. Dalil mengenai hadis Nabi mengajarkan zikir tanpa hitungan kepada Sofiyah. Ternyata itu adalah dalil juga bahwa zikir itu ada kurikulumnya ya. Itu yang disebut ijazah. Jadi Nabi ngajar Sofiyah itu ijazahnya Pak. Nah dulu pernah nggak dapat perintah pengajaran dari guru, ayo sini saya ajarin zikir, pernah nggak digituin sama guru? Enggak ya? Ya saya dengar orang zikir, saya zikir aja tat, gitu ya. Itu namanya taklid. Biar zikirnya berangkat dari taklid kepada ittiba, maka zikirnya harus ditalkin. Kan antum dari dulu ngomong-ngomong taklid mulu nih, kita nggak boleh taklid. Ayo, kalau zikir nggak taklid harus ambil talkin. Gitu. Cuma Sayyidina Ali Nabi talkin kan setelah kolbunya siap. Kita kan belum siap, jadi belum dikasih talkin Pak. Teman-teman UPR sebagian besar sudah kita talkin zikir tuh ya. Nggak tahu diamalin apa enggak ya, urusan mereka ya. Ada yang ngamalin, ada yang enggak ya.